Bab 2581. Meskipun ada hal yang tidak mengenakan terjadi di pesta pernikahan, mereka memutuskan untuk tidak menyimpan perasaan buruk terhadap siapapun. Bagaimanapun, itu sepenuhnya salah Raine sehingga hal itu terjadi sejak awal. Selain itu, mereka percaya bahwa orang-orang yang paling membutuhkan kenyamanan saat ini adalah Nicole, Nolan, dan Lana, yang benar-benar ketakutan. Ketakutan mereka adalah sesuatu yang benar-benar dapat mereka pahami. Kakek, mari kita selesaikan masalah lain dulu. Kita sudah mengatur bulan madu kita, dan kita tidak bermaksud membiarkan ini terjadi. Insiden ini akan memengaruhi kita, kata Samuel sambil memegang tangan June. Lagi pula, June tidak akan keberatan, lanjutnya. Kami juga merasakan hal yang sama. Aku juga tidak keberatan, Lulu menimpali. Spencer, pada gilirannya, memegang tangan Lulu dengan lembut dan menghiburnya dengan senyuman lembut. Sedangkan untuk Tuan Riddlesir, dia hanya melihat kedua cucunya dan istri baru mereka, merasa sedih sekaligus bangga. Hari ini adalah seharusnya menjadi hari bahagia bagi pernikahan mereka, tetapi hari itu telah dirusak oleh kejadian malang ini. Baiklah, bersiap saja untuk pergi. Kau tidak perlu khawatir lagi, Daniel memutuskan. Kemudian, Gloria memegang tangan June dan Lulu. Silakan menikmati bulan madu kalian. Jangan khawatir tentang kami, Bu. Kami baik-baik saja, June dan Lulu meyakinkannya serempak. Setelah selesai, mereka berjalan ke arah Nicole dan memeluknya erat-erat. Sudah berakhir, lupakan saja, dan jangan terlalu dipikirkan. Mereka khawatir padanya karena mereka melihat betapa takutnya Nicole. Teruskan saja, kita akan baik-baik saja asalkan kamu menikmatinya. Nicole memaksakan senyum. Dia tidak ingin sahabat-sahabatnya mengkhawatirkannya dan akibatnya, mempengaruhi bulan madu mereka. Setelah mengucapkan selamat tinggal, June dan Lulu berjalan pergi, lengan mereka saling bertautan dengan lengan Samuel dan Spencer. Aku juga harus minta maaf. Lagi pula, hari ini seharusnya menjadi pernikahan kita yang sempurna, kata Samuel lembut kepada June. Spencer, yang setuju dengan sentimen itu, berbisik kepada Lulu, aku juga ingin memberimu pernikahan yang sempurna, tapi sebagai balasan, June tersenyum. Saat ini, semuanya sudah berlalu. Kita harus menatap ke depan. Lulu melanjutkan untuk meyakinkan Spencer juga dengan mengatakan, selama kamu adalah orang yang aku nikahi, itu sudah sempurna untukku. Saat kedua pasangan pengantin baru itu pergi, suasana di ruangan itu menjadi berat lagi. Ayah, kami benar-benar tidak tahu tentang ini, kata Dillion, wajahnya memucat karena gugup. Melihat Dillion, Tuan Riddlesir menghela napas. Pergi ke rumah sakit dan temui Raine. Meskipun dia telah melakukan kesalahan, pada akhirnya mereka tetap orang tuanya. Mereka seharusnya tahu apa yang sedang terjadi. Dillion ragu sejenak, tapi saat melihat ekspresi tegas di wajah ayahnya, dia setuju. Baiklah, kita akan pergi sekarang juga. Kami akan beritahu Anda segera setelah kami mendapat kabar tentangnya. Kalian semua bisa kembali ke rumah keluarga untuk saat ini, perintah Tuan Riddlesir. Kakek, aku lelah, jadi aku tidak akan pergi. Chloe tampak kelelahan. Ayah, kami juga akan pergi. Kami khawatir meninggalkan Chloe sendirian, imbu Damien setelah melirik Chloe sekilas. Tatapan Tuan Riddlesir menjadi gelap sebagai tanggapan, tetapi sekarang ingin mengulur waktu lebih lama dari yang seharusnya, dia setuju. Benar. Pulanglah kalau begitu. Karena mereka tidak mau pergi, tidak ada gunanya memaksa mereka. Lagi pula, masalah ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka sama sekali. Setelah menyelesaikan urusan hotel, anggota keluarga yang tersisa kembali ke rumah keluarga. Namun, sisa-sisa kejadian itu masih terasa, meskipun ruang tamu sudah penuh dengan orang, suasana yang sudah muram menjadi semakin menyesakan. Bab 2582. Jared berdiri dan berkata, aku akan menemanimu. Dengan itu, dia menuntun Nicole dan kedua anaknya ke atas. Kakek, kita tidak boleh membiarkan Raine lolos kali ini, kata Elar dengan marah. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu jahat?
Kita tunggu saja kabar terbarunya, kata Bapak Riddleser, sambil menatap keluar jendela dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Jelasnya, Raine akan bertanggung jawab atas tindakannya. Ayah, kenapa ayah tidak tidur siang sebentar? Usul Daniel. Mengelola tamu di pesta pernikahan itu melelahkan, terutama dengan tamu penting dan kenalan penting. Status sosial dari seluruh kota yang hadir. Harus meminta maaf dan menjelaskan situasi kepada tamu setelah kejadian tersebut. Kejadian mengerikan itu pasti sangat menguras tenaga, bahkan ketika semua orang ikut menanggung beban itu. Sebagai tanggapan, Tuan Riddleser menggelengkan kepalanya dan memanggil kepala pelayan. Seperti yang diharapkan, kepala pelayan datang dan dengan sopan bertanya, "Apa yang Anda butuhkan, Tuan Riddleser?" "Siapkan kompensasi untuk semua tamu. Kita tidak bisa membiarkan mereka trauma setelah mereka semua datang untuk menawarkan ucapan selamat mereka," perintah Bapak Riddleser. Sambil mengangguk, kepala pelayan itu menjawab, "Tentu saja. Saya akan mengurusnya. Saya akan membantu," kata Jen sambil berdiri. Dia tahu ini tidak akan menjadi tugas mudah. "Aku juga," imbuh Sally. Emma kemudian menatap mereka sekilas dan berkata, "Aku akan bergabung dengan kalian." Setelah mengatakan itu, Emma menyeret Elar dan Emery ke atas. Karena ada begitu banyak tamu yang hadir. Adalah beban tugas pasca pernikahan yang sangat besar bagi semua orang untuk ditangani, termasuk namun tidak terbatas pada verifikasi hadiah dan oleh siapa mereka telah diberikan. Setelah mereka pergi, Tuan Riddleser bersandar di sofa dan menutup matanya. Dia tetap diam. Mengenai apakah dia sedang beristirahat atau sedang berpikir keras, tidak ada yang tahu. Tidak ada satupun anggota keluarganya yang mengganggunya. Yang mereka lakukan hanyalah duduk-duduk saja. Diam-diam, tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Pernikahan yang dulunya menyenangkan berubah menjadi peristiwa yang tidak menyenangkan, membuat sulit bagi siapapun dari keluarga Riddle untuk benar-benar nikmatilah harinya. Pada saat yang sama, Nicole dan Jared berpegangan pada Nolan dan Lana yang sedang tertidur lelap. Jelaslah bahwa mereka telah mengalami trauma. Bahkan sekarang, ketika Jared dan Nicole menggendong mereka, tangan kecil mereka masih memegang erat-erat jahitan baju orang tuanya, seakan-akan ingin mendapatkan rasa aman. Di tengah keheningan itu, Nicole menatap ke arah Nolan, tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar ulang adegan kacau di pernikahan. Jika Jared datang hanya 2 detik kemudian, sesuatu yang buruk pasti telah terjadi pada Nolan. "Terima kasih," bisik Nicole, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jared, karena dia telah menyelamatkan Nolan dan dirinya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan jika Nolan pergi. Setelah mendesah, dia menjawab, "Jangan khawatir. Aku di sini." Tatapannya menjadi gelap saat ia menyadari betapa besar rasa terima kasih Nicole. Kemudian, ia mengangkat tangannya dan membelai pipi Nicole. Kilatan merah melintas di penglihatannya, dan saat itulah Nicole menyadari bahwa Jared mengalami cedera di pergelangan tangannya. Di sana, dia ingat bahwa Jared telah memblokir pukulan itu untuk Nolan, yang menjelaskan mengapa dia tetap tidak terluka. Sebaliknya, Jared adalah orang yang terluka. Tidak ada yang menyadari cederanya sementara kekacauan terjadi di mana-mana. Yang bisa mereka lihat hanyalah dia menyelamatkan Nolan. Saat itu, Jared tiba-tiba muncul dan memeluk Nolan. Dia secara naluriah menendang Raine, membuatnya terhadap pagar, yang akhirnya menyebabkan dia terjatuh dari pegangan tangga. Bab 2583. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah pikirannya dipenuhi kabut, membuatnya sulit untuk memahami apa yang telah terjadi. Namun sekarang, pikirannya bisa memainkan setiap detik kejadian itu dengan sangat jelas, dan sejelas siang hari, membuatnya mustahil baginya untuk melupakan. Dia menggigit bibirnya pelan, lalu dengan lembut menyingkirkan tangan Jared dari wajahnya. "Aku baik-baik saja, dan kita harus mengurusnya material dari lukamu." Jared menatap Nolan dan Lana sebelum berkata, "Mari kita tunggu sampai mereka tertidur lebih lelap." Dia khawatir anak-anak akan terbangun jika mereka menurunkannya sekarang, jadi dia pikir yang terbaik bagi mereka adalah menunggu. Setelah beberapa saat,
mereka memeriksa untuk memastikan bahwa anak-anak tertidur lelap sebelum mereka dengan lembut menempatkan mereka kembali di tempat tidur. Tempat tidur dan menutupinya dengan selimut. Nicole kemudian bangkit untuk mengambil kotak P3K sebelum kembali untuk mengobati luka Jared. Lukanya cukup dalam, menunjukkan betapa kekuatan yang digunakan Raine dalam serangan itu, sesungguhnya, dia benar-benar bermaksud membunuh Nolan. Saat dia merawat lukanya, matanya berkaca-kaca. Itu terlalu dekat, Nolan hampir bertemu dengan serangan mengerikan. Takdir, meskipun sekarang dia aman, Jared, di sisi lain, harus membayar harganya. Dia dengan lembut mengusap sudut matanya dengan ujung jarinya sambil menyeka setetes air mata. Suaranya lembut saat berkata, "Tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir sekarang. Nolan dan Lana akan baik-baik saja mulai sekarang." "Ya," jawab Nicole lembut setelah terisak. Lalu, setelah membalut lukanya dengan perban, dia menghela napas. Tanpa sepatah kata pun, dia memeluknya dan mengecup pipinya dengan lembut. "Tutup matamu dan beristirahatlah. Aku di sini bersamamu." Tiba-tiba, dia mendengar serangkaian ketukan pelan di pintu. Jelas bahwa orang yang mengetuk itu tidak ingin untuk membangunkan yang lain. Setelah bertukar pandang dengan Nicole, Jared bangkit untuk membuka pintu. "Tuan Johnston, kami mendapat kabar terbaru tentang Nona Raine," bisik kepala pelayan itu. Karena Nicole masih terjaga, dia juga mendengar suara kepala pelayan, dan mulai mendekati pintu. "Ada berita apa?" Sebagai tanggapan, kepala pelayan itu menjawab, "Tuan Riddle Sir, meminta kehadiran Anda di bawah." Nicole melirik Nolan dan Lana yang masih tertidur lelap. Ia lalu mengikuti Jared menuruni tangga. Dillion dan Karen telah kembali, ekspresi di wajah mereka menunjukkan bahwa mereka telah menerima kabar buruk. "Silakan saja," kata Tuan Riddle Sir, dingin. "Cedera Raine fatal. Dokter telah menyatakan dia meninggal," kata Dillion, nadanya mengandung emosi yang rumit. Meskipun Raine telah mengacau, tindakannya tidak akan membawa masalah lagi bagi orang tuanya. Tetap saja, dia adalah putri mereka. Dan kematiannya masih membebani mereka. "Bagaimana dengan polisi?" tanya Ten Riddle Sir, sambil menoleh ke arah Sean. "Belum ada kabar dari polisi, tapi Tuan Johnston seharusnya baik-baik saja," Sean menegaskan dengan percaya diri. "Bagaimanapun, Raine adalah orang yang memulai penculikan, dan Jared hanya campur tangan untuk menyelamatkan nyawa putranya. Dia tidak bermaksud membunuh siapapun. Terlebih lagi, mereka semua bisa mengingat bahwa Jared hanya menendang Raine, dan itu adalah miliknya sendiri. Momentum yang telah mengirimnya ke pagar, yang kemudian menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan jatuh dari yang kedua lantai. Kami juga akan membuat laporan ke polisi. Tuan Johnston tidak bermaksud menyakiti siapapun. Ini adalah kecelakaan, Dillion cepat-cepat berkata. Dinyatakan, mengingat situasinya, mereka tidak bisa menyalahkan Jared. Tunggu kabar terbaru dari polisi. Kalian urus ini, kata Ten Riddle Sir, kepada Dillion dan Karen. Bab 2584. Dimengerti, jawab keduanya dengan hormat, merasa lega. Mereka tahu bahwa tindakan Raine tidak akan memiliki konsekuensi bagi mereka. Raine telah lama menghilang, dan semua orang mengira dia tidak akan kembali. Tidak ada yang tahu bahwa dia telah mengurung diri selama ini dengan tujuan menyusun rencana untuk membalas dendam pada Nicole. Meskipun mereka sedih karena putri mereka telah meninggal dunia, mereka diam-diam lega karena Nicole dan Nolan selamat. Mereka tahu bahwa jika sesuatu terjadi pada Nolan dan Lana, keluarga mereka akan sangat menderita. Setelah semua yang dikatakan dan dilakukan, Tuan Riddle Sir menoleh ke Nicole dan bertanya, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Tidak, jawabnya, hatinya dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Raine sudah meninggal, dan tidak ada gunanya melanjutkan masalah ini lebih jauh. Dia bersyukur Nolan sudah keluar dari masalah ini. Tanpa cedera, mengingat situasinya. Daniel menghela napas dan berkata, baiklah, karena kita sudah menyelesaikan ini, mari kita semua kembali. Tidak ada gunanya untuk tetap di sana sekarang. Ya, pulanglah. Tuan Riddle Sir melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk pulang.
Baiklah, naiklah ke atas dan tunggu Nolan dan Lana, kata Nicole sebelum menyeret Jared ke atas. Anak-anak masih tidur nyenyak, jadi mereka belum bisa pergi begitu saja. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Riddle Sir, semua orang mulai pergi satu persatu. Pernikahan yang tadinya menyenangkan telah berubah menjadi suatu peristiwa muram yang membuat semua orang kehilangan semangat. Ayah, biar aku bantu naik ke atas, kata Dillion hati-hati. Dia tahu betul bahwa rumah keluarga itu adalah satu-satunya tempat berlindungnya sekarang, dan dia bersyukur bisa tinggal di sana. Tuan Riddle Sir menatap Dillion dan Karen dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, kalian berdua juga harus beristirahat. Meskipun Raine adalah putri mereka, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Selain itu, hal ini pasti membutuhkan emosi. Beban pada mereka juga. Menyaksikan Tuan Riddle Sir menuju ke atas dengan langkah berat dan jantung yang semakin berat, Karen dengan khawatir bertanya, apakah ayah marah pada kami? Mungkin tidak, tapi kita tetap harus berhati-hati di masa depan, Dillion mendesah pasrah. Oh, Raine, wajah Karen memucat seperti kain kafan. Salah satu putrinya dalam keadaan koma, dan yang satunya baru saja meninggal dunia. Meskipun dia berduka, dia tidak bisa mengungkapkannya. Itu terlalu terbuka. Dillion melotot ke arahnya dengan tatapan peringatan di matanya. Jangan punya ide aneh-aneh. Kalau tidak, aku akan menendangmu keluar sekarang juga. Jaga dirimu sendiri. Aku tahu, aku tidak memikirkan hal seperti itu. Aku hanya sedih karena Raine sudah tiada. Bagaimanapun juga, dia tetap anak kita, Karen. Dijelaskan. Jangan lupa bahwa kamu masih memiliki seorang putra. Baiklah, tinggallah di sini dengan tenang mulai sekarang, dan kita juga tidak bisa membebani Preston, Dillon. Diingatkan, sampai saat ini, Preston adalah satu-satunya yang baik-baik saja, dan ia berharap hal itu akan tetap seperti itu. Aku tahu. Karen mengangguk, menyadari bahwa masa depan putra mereka adalah satu-satunya yang dapat mereka andalkan sekarang. Di sisi lain, Damien baru saja menerima berita kematian Raine, matanya menjadi gelap. Ayah, Raine sudah meninggal. Apakah Jared akan baik-baik saja? Bisik Chloe sambil menggertakkan giginya. Tentu saja, Raine benar-benar idiot. Bahkan jika dia akan mati, dia seharusnya merencanakan balas dendamnya dengan lebih hati-hati. Damien menjawab. Pada akhirnya, rencana Raine tidak hanya gagal, tetapi juga mengakibatkan kematiannya. Sayang sekali. Tatapan mata Chloe berubah dingin. Awalnya dia ingin mendekati Raine, tetapi sekarang dia tidak mungkin melakukannya. Bagaimana denganmu? Ada kabar terbaru? Damien menoleh ke Chloe dan bertanya. Dia menggelengkan kepalanya. Aku belum belajar apapun dari James, tapi aku masih punya perasaan bahwa ada rahasia antara Nicole dan Martin. Bab 2585 akan tetapi, dia tidak dapat menemukan apapun saat ini, dan semua pertanyaannya tidak membuahkan jawaban. Jika kamu tidak punya petunjuk, jangan buang-buang energimu. Cepat atau lambat kamu akan mengetahuinya, kata Damien sambil berpikir, tidak ada rahasia mutlak di dunia ini. Baiklah, jawab Chloe, tatapannya menjadi lebih serius. Aku meminta bantuan Martin untuk mencapai Ghost Hand juga, tapi dia tidak tahu caranya. Chloe lalu menaruh tangannya di lututnya saat kilatan kebencian melintas di matanya. Dia bertekad untuk bangkit. Nicole tidak bisa mengantongi semuanya. Semua orang di keluarga Riddle juga berhak mendapat kesempatan. Sekalipun Raine tidak bisa meraih tujuannya, itu tidak berarti dia tidak bisa. Damien kemudian menatap Chloe dan berkata, apa yang ingin kau lakukan? Aku bisa mendukungmu. Saat ini, jelas bahwa Tuan Riddle Sir waspada terhadapnya. Jika Chloe bisa mengambil alih keluarga Riddle, itu akan pada akhirnya berarti bahwa Damien juga akan memiliki kendali. Dengan pertanyaan yang menggantung, ayah dan anak perempuan itu bertukar pandangan penuh tekad. Malam itu tenang, dan di kediaman Riddle, semua orang sudah tidur, jadi rumah itu tampak tidak wajar. Diam. Nicole sedang duduk di tepi tempat tidurnya, sambil memegang laptop di tangannya. Namun, dia menatap kosong, tenggelam dalam pikiran. Tiba-tiba,
Teleponnya berdering, dan saat itulah Nicole tersadar dan melirik ide penelepon. Dia kemudian menjawab panggilan itu ketika dia melihat bahwa itu dari Lulu. Lulu, kamu sudah mendarat? Tanya Nicole dengan khawatir. Kami baru saja tiba dan menetap. Bagaimana kabarmu? Tanya Lulu penuh semangat. Dia khawatir tentang Nicole sepanjang perjalanan dan tidak sabar untuk meneleponnya. Raine sudah meninggal, kata Nicole, memberi tahu Lulu tentang situasinya hanya dalam 3 kata. Dia kemudian mengalihkan pembicaraan, dengan berkata, jangan khawatir tentang pekerjaan. Nikmati bulan madu Anda dan pastikan untuk membawa hadiah kembali. Untuk kita semua, jangan khawatir, semua orang akan memilikinya, tidak ada yang akan tertinggal. Lulu menjawab, mengerti bahwa Nicole telah memberitahunya tentang situasi Raine membuatnya merasa tenang. Aman untuk dikatakan, dia tidak perlu memikirkan apapun sekarang. Ini kesempatan langka, lagi pula, ini adalah tempat yang selalu kau dambakan. Di sana, kau dan Spencer bisa hidup seperti orang normal. Pasangan pengantin baru tanpa perlu khawatir akan tatapan mata yang mengintip atau pandangan menghakimi dari orang lain. Spencer selalu tahu keinginan lama Lulu, jadi dia memilih pulau yang indah dengan keindahan pemandangan dan kesederhanaan. Suasana yang sederhana. Di tempat yang suci itu, dia bukanlah seorang pemain biola terkenal, dan dia bukanlah seorang eksekutif asisten ketua Riddle Corporation. Di sana, mereka hanyalah pasangan pengantin baru. Ya, rasanya sangat menyenangkan di sini. Kami tidak perlu khawatir dikelilingi, dibicarakan, atau ditunjuk-tunjuk saat kami keluar ke jalan. Lulu tersenyum puas. Inilah yang selalu diinginkannya. Meskipun mereka hanya tinggal di sini selama sebulan, Lulu sangat senang berada di sini. Ketika mereka bersama, Spencer selalu menjadi pusat perhatian, dan dialah yang selalu membayangi dia. Meskipun Spencer telah memberinya banyak cinta dan keamanan, dia masih memiliki kekhawatiran. Tapi semuanya berbeda di sini, di mana mereka berada. Dia bisa memegang tangan Spencer tanpa rasa khawatir, dan mereka bisa pergi dimanapun mereka suka. Mereka bisa tertawa dan bersenang-senang sepanjang jalan tanpa harus memperhatikan mata orang lain. Yang lain, baguslah. Nikmati bulan madu kalian sepenuhnya, kata Nicole sambil tersenyum. Kamu juga harus segera bergembira, Lulu mengingatkan. Aku baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir, Nicole meyakinkannya. Baiklah, aku akan menelepon June dan menanyakan keadaannya, kata Lulu. Baiklah, selamat tinggal. Nicole menutup telepon. Karena Lulu bilang dia akan menelepon June, Nicole tahu bahwa Lulu akan memberitahunya tentang situasinya. Jadi, tidak perlu agar Nicole mengganggu June lagi. Bab 2586. Bab 2586 Nicole merasa sedikit lebih tenang setelah panggilan berakhir. Meskipun pernikahannya tidak berjalan sesuai rencana, dia senang bahwa suasana hati Lulu dan June tidak terpengaruh. Sementara itu, Lulu telah menelepon June. Akhirnya kau menelepon. Apakah kamu bepergian ke negeri yang jauh atau semacamnya? Suara June terdengar begitu panggilan tersambung. Ya, kami baru saja menetap. Aku menelepon Nicole sebelumnya, jawab Lulu jujur. Bagaimana keadaan di rumah? June langsung bertanya setelah mendengar Lulu menelepon Nicole. Lulu mendesah sebelum menjawab, Raine sudah meninggal. Meninggal. June terdiam, diliputi keterkejutan sesaat sebelum dia segera menenangkan diri. Tidak mungkin selamat jika jatuh dari ketinggian seperti itu. Bahkan jika dia tidak mati, kemungkinan besar dia akan berakhir lumpuh. Namun, Raine, sebagaimana dapat dikatakan, kurang beruntung, dan terjatuh hingga tewas di tempat. Dia yang minta, Lulu mendengus dingin. Jika dia bukan orang aneh yang jahat, dia tidak akan berakhir seperti ini. Baiklah, sekarang sudah sampai pada titik ini, jangan bahas ini lagi. Memikirkannya saja membuatku jengkel, kata June. Raine telah merusak pernikahan kami. Untungnya, upacara telah selesai, atau dia dan Lulu akan berada dalam situasi yang lebih canggung sekarang. Ya, Nicole mengatakan kepada kami untuk menikmati bulan madu kami tanpa khawatir. Jangan pikirkan hal lain,
Lulu meyakinkan June. Oke, saya yakin mereka akan menanganinya dengan baik. June menghibur Lulu. Kau tak perlu membiarkannya hidup tanpa biaya di kepalamu. Untuk insiden sepenting itu, keluarga Riddle pasti akan menanganinya dengan sempurna. Lagi pula, pelaku utama sudah meninggal, sehingga kasusnya bisa dianggap ditutup. Baiklah, Lulu mengangguk setuju. Setelah mengucapkan selamat tinggal, mereka berdua menutup telepon. Lalu Lulu meletakkan teleponnya dan mendesah. Jangan mendesah. Hari ini adalah malam pernikahan kita, dan keluh kesahmu seperti ini membuatku merasa seperti aku telah mengacaukan segalanya untukmu. Spencer menghibur dengan sedikit nada main-main. Dia datang mendekat, tatapannya lembut saat menatap Lulu. Tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut, tapi... Sudahlah, aku tidak akan memikirkannya lagi, kata Lulu sambil tersenyum pada Spencer. Bagaimana kau bisa mengacaukannya untukku? Kita akan terus seperti ini selamanya, oke? Sebagai balasan, Spencer mengusap kepala Lulu dengan sayang. Tentu saja, sayang. Ayo kita keluar dan lihat bulan, kata Lulu sambil menatap bulan yang indah di luar sana, dan meraih tangan Spencer. Tentu saja, Spencer menyetujui dengan lembut. Mereka berdua berpegangan tangan saat keluar rumah. Villa mereka sangat dekat dengan pantai, dan tak lama kemudian, mereka mencapai pantai berpasir. Cahaya bulan dan lautan menyatu saat mereka berjalan santai di atas pasir yang lembut, mendengarkan desiran angin laut dan deburan ombak. Saat itu juga, mata Lulu dipenuhi kebahagiaan. Spencer, tempat ini sangat indah, seru Lulu dengan penuh semangat. Sambil menatap ke bawah, Spencer tersenyum, dan menjawab, kau bahkan lebih cantik. Mendengar kata-kata itu dari Spencer membuat Lulu tertegun sejenak, pipinya memerah karena malu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Spencer memeluk Lulu dengan lembut dan perlahan mendekatkan diri untuk mencium bibirnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Hasil penyelidikan polisi telah dirilis, dan insiden Raine ditetapkan sebagai kecelakaan. Karena kasusnya sudah ditutup, tak seorang pun menyinggungnya lagi. Bab 2587. Bab 2587 segalanya tampak kembali normal, dan semua orang kembali ke kehidupan masing-masing, menjadi sibuk sekali lagi. Kedua pasangan pengantin baru itu masih dalam bulan madu, dan semua orang telah mencapai kesepakatan bulat tak terucap untuk tidak mengganggu mereka. Kehidupan tampaknya telah kembali seperti biasa. Saat mendengar ketukan di pintu, Nicole meletakkan dokumen di tangannya dan menatap ke arah pintu. Masuklah. Patricia masuk dengan ekspresi agak serius di wajahnya. Nona Nicole, ada faks penting dari LR. Apa yang terjadi padanya? Nicole mengernyitkan dahinya saat ia mengulurkan tangan untuk mengambil faks itu. Setelah membaca isinya, seringai muncul di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemungkinan besar ada seseorang yang telah mengutak-atiknya secara diam-diam, Patricia berspekulasi. Nicole menyipitkan matanya saat ada sedikit rasa dingin yang terpancar di matanya, dan saat itulah dia memerintahkan, selidiki ini. Ya, jawab Patricia sebelum meninggalkan ruangan. Tatapan Nicole gelap saat dia meneliti detailnya. LR tidak mengirimkan dokumen sekedarnya, itu adalah laporan investigasi. Itu mengenai proyek yang sedang ditangani Baikop, yang telah mencapai tahap pemeriksaan, tetapi sekarang dipenuhi berbagai masalah. Meskipun Baikop merupakan perusahaan yang paling sulit dikelola di bawah Riddle Corporation, LR secara bertahap berhasil mengembalikannya ke jalurnya. Selain itu, Nicole mengetahui cukup baik tentang proyek-proyek ini, dan LR tidak akan pernah membiarkan masalah besar terjadi selama fase pemeriksaan, karena Baikop tidak mampu menanggung akibatnya. Kini setelah isu tersebut muncul, Nicole mulai curiga bahwa ada pihak yang terang-terangan menargetkan Baikop. Dia mengencangkan pegangannya pada dokumen itu sambil menggigit bibirnya sedikit. Siapakah orang itu, dan apa yang sebenarnya telah terjadi? Tepat saat ia tengah asyik melamun, teleponnya berdering. Ketika meliriknya, dia melihat bahwa itu adalah LR dan mulai menjawab panggilan itu. Nicole, apakah kamu sudah membaca faksku? Bisakah kamu mencari tahu apa yang salah? Tanya LR, suaranya mengandung sedikit nada urgensi dan kecemasan.
Dia telah berusaha keras untuk membawa Baikop ke kondisi pemulihan dan perbaikan seperti saat ini. Kalau sekarang terjadi kesalahan, semua usahanya akan sia-sia, dan perusahaan bisa menderita akibat yang lebih parah lagi. Saya sudah meminta Patricia untuk menyelidiki ini. Jangan khawatir, dia akan segera kembali dengan memberi kabar terbaru kepada kita, Nicole meyakinkan Elar. Mengapa ini terjadi? Aku sudah sangat berhati-hati, kata Elar, merasa agak menyesal dan bahkan sedikit patah semangat. Atau aku memang tidak cukup mampu. Sambil mengerutkan kening, Nicole mengingatkannya dengan tegas, mungkin saja ada seseorang yang diam-diam telah merusak barang-barangmu. Mari kita tunggu hasil temuan Patricia. Seseorang. Elar berhenti sejenak setelah mengucapkan kata pertama, terkejut. Siapa yang akan menjadi target kami? Kami bukan perusahaan besar yang bernilai miliaran dolar. Proyek-proyek yang kami tangani adalah proyek-proyek yang bahkan tidak dipertimbangkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Serius, Baikop, dari sekian banyak perusahaan lain. Elar bertanya-tanya. Mungkin mereka mengira kamu semakin kuat, jadi mereka mencoba menyingkirkan pesaing potensial sebelum kamu menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, goda Nicole. Kalau begitu, aku anggap saja ini pertanda baik, jawab Elar dengan nada lebih santai. Kamu sebaiknya mengurus hal-hal lain dulu. Aku akan memberitahumu saat Patricia kembali, kata Nicole lega. Dengan itu, Elar setuju, baiklah. Terima kasih, Nicole. Setelah menutup telepon, pandangan Nicole kembali ke faks. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat kata-kata Elar. Perusahaan mereka relatif kecil, dan tampaknya sangat aneh jika ada yang menjadi sasaran mereka. Entah mengapa, kecurigaannya langsung tertuju pada orang ini, Harvey. Tampaknya Harvey selalu memendam niat jahat terhadap beberapa cabang Riddle Corporation. Sekarang setelah Dilkop dan Nandokop kembali ke Riddle Corporation, Baikop menjadi satu-satunya yang tidak terganggu. Bab 2588. Bab 2588 mata Nicole berubah dingin. Meskipun Patricia belum kembali, Nicole sudah punya gambaran jelas tentang apa yang sedang terjadi. Harvey, kamu suka sekali mengomeliku, iya. Kamu pasti bosan dengan hidupmu, pikir Nicole. Ketika Patricia kembali, dia membenarkan kecurigaan Nicole. Harvey memang telah mengutak-atik proyek tersebut, sehingga menimbulkan masalah bagi Baikop selama tahap pemeriksaan. Apa yang harus kita lakukan, Nona Riddle? Tanya Patricia dengan suara pelan. Sebagai jawaban, Nicole mendengus. Harvey punya terlalu banyak waktu luang. Sudah waktunya memberi Harvey sesuatu untuk disibukkan, dan dengan begitu, mencegahnya ikut campur dalam urusan keluarga Riddle. Apa rencana Anda, Nona Nicole? Tanya Patricia, penasaran tentang bagaimana Nicole akan menangani situasi tersebut. Jelaslah bahwa Nicole bersiap untuk membalas dendam alih-alih menerima pelecehan itu begitu saja. Dengan mengingat hal itu, Nicole berdiri dan berkata, ayo kembali ke kantor pusat dulu. Baiklah, jawab Patricia, mengikuti Nicole saat mereka meninggalkan Dilkop. Baik Sean maupun Steve terkejut saat melihat Nicole. Kenapa kamu kembali? Ada yang salah. Kita punya masalah, kata Nicole. Harvey punya terlalu banyak waktu luang. Saya pikir kita harus mencari sesuatu untuknya. Sean dan Steve awalnya terkejut, tetapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk setuju, apa yang ada dalam pikiranmu. Selama Nicole menginginkan sesuatu dilakukan, mereka akan mendukungnya sepenuh hati. Kemudian, Nicole menyipitkan matanya dan melanjutkan, saya ingat bahwa keluarga Ellison memiliki pabrik bahan baku elektronik. Mengapa kita tidak memberinya sedikit pengalaman? Sean dan Steve bertukar pandang dan mengangguk setuju. Mengerti, kami akan menanganinya. Bahan baku tersebut tunduk pada persyaratan dan pengawasan ketat, karena bahan yang diproduksi digunakan dalam perakitan komponen. Penyimpangan sekecil apapun dapat menimbulkan masalah bahkan pada produk akhir. Jika memungkinkan, mari kita pertimbangkan untuk mengakuisisi pabrik itu, usul Nicole. Baiklah, serahkan pada kami, jawab Sean dan Steve sebelum pergi untuk membuat pengaturan yang diperlukan. Nicole kemudian kembali ke kantornya, dan Patricia mengikutinya. Sambil duduk, Nicole menelepon Elar. Jangan khawatir tentang ini.
Tunda pemeriksaannya, dan aku akan memberitahumu kapan kau bisa melanjutkannya. Mengangguk, Elar bertanya, apakah kau sudah tahu apa yang terjadi? Masalah ini mungkin salahku, tapi aku akan menanganinya, Nicole meyakinkan. Dia, tanpa memberikan rinciannya kepada Elar, dia hanya mengatakan, masalah ini akan segera terselesaikan, dan kamu tidak akan terpengaruh. Jangan khawatir, aku tahu, dan aku baik-baik saja. Anda sudah banyak membantu saya, jadi jangan katakan itu salah Anda. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa meneleponku kapan saja, jawab Elar, sambil mengetahui bahwa Nicole punya alasan untuk tidak mengungkapkan lebih banyak. Tentu, Nicole tersenyum dan setuju sebelum menutup telepon. Setelah melakukannya, dia menatap Patricia dan berkata, suruh seseorang memeriksa dan meneliti proyek Baikop. Adapun sisanya, biarlah kakak-kakakku yang mengurusnya. Baiklah, jawab Patricia. Nicole melirik waktu dan mendesah. Nona Riddle, apakah ada yang mengganjal pikiran Anda? Tanya Patricia lembut, menyadari bahwa suasana hati Nicole sedang tidak baik. Pergi pesan makan siang. Kami akan mengunjungi Royal Creek Institute, kata Nicole, ingin memeriksa Thomas untuk mengetahui bagaimana keadaannya akhir-akhir ini. Bab 2589. Bab 2589, dimengerti. Patricia menjawab, dan bergegas pergi untuk membuat reservasi. Setelah dia mendapatkan alamat Royal Creek Institute, dia meninggalkan kantor bersama Nicole dan menuju ke sana. Sesampainya di Royal Creek Institute, Nicole memasuki rumah Thomas sementara Patricia menunggu di luar. Melihat Nicole saat dia masuk, Thomas Ellison tersenyum. Aku tahu itu kamu. Melihat makan siang mereka telah tiba, Nicole tersenyum, aku merindukanmu, jadi aku datang untuk mengunjungimu. Thomas berjalan ke ruang tamu, menatap Nicole dan berkata, kamu tidak perlu berbohong padaku. Harvey membuat kekacauan lagi yang harus kau hadapi, bukan? Nicole cukup terkejut, bagaimana kau tahu? Thomas telah beristirahat dan memulihkan diri akhir-akhir ini. Meskipun ia tampak sedikit lebih energi, Nicole yakin bahwa Thomas belum kembali bekerja. Oleh karena itu, hampir mustahil baginya untuk mengetahui kejadian-kejadian di dunia luar. Perawat sudah pergi. Thomas menggelengkan kepalanya. Dia tidak terganggu dengan ketidakhadiran perawat karena ia berasumsi bahwa Harvey merasa tidak ada gunanya meminta seseorang mengawasinya. Lagi pula, Nicole jarang mengunjunginya akhir-akhir ini. Tetapi melihat Nicole muncul lagi hari ini, Thomas langsung mengerti alasan mengapa Harvey memecat perawat tersebut. Dia telah menciptakan lebih banyak masalah yang harus dihadapi Nicole, jadi tidak perlu ada seorang pun yang memata-matai Thomas lagi. Para pelapor pelanggarannya juga tidak akan bisa lagi melayani tujuan apapun. Ayo makan. Thomas mengajak Nicole makan siang, meskipun tahu bahwa dia tidak akan bisa menjelaskan situasi ini dalam waktu beberapa menit. Baiklah, jawab Nicole dan duduk bersama Thomas, lalu mereka mulai menyantap makan siang mereka. Masalah apa lagi yang Harvey berikan padamu? Tanya Thomas dengan santai. Dia hanya bertanya tentang hal itu karena dia tidak dapat membantunya. Harvey tidak mau mendengarkannya, dan dia tidak punya cara untuk membantu Nicole. Tidak ada yang besar. Anda sendiri juga sudah mengatakannya, itu adalah masalah. Dan selama itu tetap menjadi masalah, akan mudah untuk menyelesaikannya. Nicole benar-benar ada di sana hanya untuk memeriksa Thomas. Pada saat yang sama, dia melakukan hal itu karena Harvey juga. Nicole hanya bisa merasa tenang jika, dan hanya jika, ia tahu bahwa Thomas aman. Thomas selalu menatap Nicole dan mendesah. Sepertinya Harvey juga akan menghadapi masalahnya sendiri. Thomas sangat mengenal Nicole, dan jelas bahwa Nicole siap untuk membalas dendam. Sambil mengangkat alisnya, Nicole bertanya dengan nada bercanda, kalau begitu, apakah kamu akan merasa sakit hati atau menghentikanku melakukannya? Tidak akan. Thomas menjawab, karena tidak punya alasan maupun tenaga untuk menghentikannya. Semuanya baik-baik saja asalkan kamu tidak merasa terluka. Saya kira Harvey belum mencapai kematangan mental. Dia mungkin akan lebih jujur dan penuh perhatian setelah mempelajari beberapa pelajaran. Nicole menyeringai. Karena Harvey selalu berbuat jahat padanya,
semua perbuatannya telah membuatnya memiliki perasaan ini terhadapnya. Walaupun Harvey tampak dewasa dan tenang di luar, jiwa pemarah dan kekanak-kanakan masih bersemayam di dalam dirinya. Dia selalu bertindak seolah-olah dia bisa mengendalikan segalanya. Namun, ia gagal menyadari bahwa segalanya tidak akan berjalan semulus ini baginya jika Thomas tidak turun tangan membantunya sejak ia kembali ke Sanjoto. Faktanya, kesuksesan Harvey telah menyebabkan dia kehilangan jati dirinya. Dia sengaja membiarkan dendamnya membutakannya. Meskipun Nicole tidak berhak mengomentari apapun yang telah terjadi di masa lalu, Thomas tetaplah kakek Harvey. Dialah orang yang telah mencurahkan hati dan jiwanya untuk Harvey. Sambil menatap mata Thomas, Nicole mulai merasa sedih untuk Thomas. Ketika Thomas diberitahu tentang rencana Nicole, dia terdiam sejenak. Kemudian, ia menghela napas dan berkata, "Kalian harus membuat keputusan sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian." Bukannya Thomas tidak peduli dengan mereka, semua yang terjadi di luar tembok Royal Creek berada di luar jangkauan dan wewenangnya. Sebaliknya, baginya, tampaknya dia kini hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kendali sama sekali atas siapapun. Nicole mengangkat alisnya dan melirik Thomas, lalu dia bercanda, "Tuan Ellison, tidakkah kau ingin cucumu yang baik dari masa lalu itu kembali?" Wajah Thomas membeku sesaat, dan dia mengalihkan pandangannya. Semua itu hanya sandiwara sejak awal. Harvey tidak pernah bisa disebut sebagai orang baik. Dia hanya terlihat sopan dan patuh di luar saja. Lagi pula, dia kembali dengan suatu tujuan, dan tujuan itu penuh dengan kedengkian. Dia hanya dibutakan oleh amarah. Tidak masalah apakah itu akting atau bukan. Kalau Harvey bisa memerankannya, dia pasti bisa melakukannya. Itu juga berarti dia dapat memilih untuk memiliki sisi dirinya yang ini. Bab 2590 Thomas menatap Nicole dan mengerutkan bibirnya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tetap diam. Nicole tidak ingin mengungkit masa lalu yang menyedihkan, jadi dia segera mengganti pokok pembicaraan. Keduanya pun melanjutkan obrolan santai sambil makan. Kemudian, Nicole meninggalkan Royal Creek Institute. "Nyonya, apakah Harvey akan mencurigai sesuatu tentang kunjungan Anda lagi? Jika ya, apakah Ten Ellison?" Patricia bertanya lembut. Mengetahui kekhawatiran Patricia, Nicole menjawab, dia tidak akan melakukannya. Harvey tidak akan jatuh ke perangkap yang sama dua kali. Dia tidak akan mengganggu Tuan Ellison lagi. Nicole sudah tahu apa yang sedang terjadi, dan itulah sebabnya dia berani mengunjungi Thomas sejak awal. Namun, sebaiknya dia tidak mengganggu Thomas lagi dengan masalah Harvey. "Oh," kata Patricia, merasa bahwa kata-kata Nicole masuk akal. Saat mobil melaju melintasi jalan, Nicole memperhatikan pemandangan yang berlalu begitu saja. Dia bersandar lembut di kursinya dengan senyum santai di wajahnya. Sudah lama sekali sejak Nicole meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dan mengamati keindahan lingkungan di sekitarnya, mencium aroma bunga mawar, begitulah istilahnya. Tiba-tiba telepon Nicole berdering. Melihat bahwa itu adalah ide penelepon Lulu, Nicole mengangkatnya dan tersenyum. "Spencer mungkin akan mulai cemburu jika kamu terus melakukan ini selama bulan madumu. Memang, sangat sedikit orang yang mau repot-repot memikirkan masalah keluarga setiap hari saat sedang berbulan madu. Apakah kamu sudah lihat berita?" tanya Lulu, wajahnya lesu dan berat. "Belum." "Apa yang terjadi?" Nicole sedikit mengernyit. "Ini tentang apa yang terjadi di pesta pernikahan tempo hari. Seseorang telah mengungkap detailnya, terutama identitas Nolan dan Lana." Lulu memberi tahu Nicole. Sambil menyipitkan matanya, suara Nicole berubah dingin dan rendah. "Baiklah." Begitu mengucapkan kata-kata itu, Nicole menutup telepon. Saat membuka-buka portal berita di ponselnya, Nicole menemukan artikel tentang pernikahan itu. Masalah utamanya adalah keluarga Riddle, dan juga Jared, telah memerintahkan semua orang untuk menghentikan penyebaran berita itu. Oleh karena itu, tidak masuk akal mengapa hal itu masih bocor. Saudara Riddle menikah pada hari yang sama, dan publik telah memperhatikan berita tersebut, tetapi kemudian, pernikahan itu berakhir secara tiba-tiba. Tidak ada berita lagi setelahnya berakhir. Mungkin, itu yang menimbulkan kecurigaan masyarakat.
Patricia berasumsi setelah menganalisis situasi. Ya, kata Nicole kesal sambil menambahkan dengan suara rendah. Cepat, hentikan berita itu menyebar dan panggil seseorang untuk menyelidikinya. Kita harus segera menyelesaikan masalah ini. Dimengerti, Patricia menjawab dengan sangat serius. Kemudian, Nicole menggigit bibirnya dan memerintahkan, ayo kita pergi ke Johnston Group sekarang. Patricia memutar balik mobilnya sesuai perintah. Dan segera setelah itu, mereka tiba di kantor pusat Johnston Group. Nicole turun dari mobil dan memasuki gedung setelah mobil berhenti. Adapun Patricia, dia melanjutkan dan melaksanakan perintah Nicole setelah dia memarkir mobilnya. Sementara itu, Nicole menuju ke atas dan langsung menuju kantor Jared. Setelah itu dia mengetuk pintu. Masuklah. Mendengar suara Jared, Nicole mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Merasa sedikit terkejut melihat Nicole, dia bangkit, mendekati Nicole, dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Setelah mendesah, Nicole memberitahu, seseorang membocorkan rahasia keluargaku. Sambil menyipitkan matanya, Jared menjawab, aku akan meminta Max untuk memeriksanya. Tidak apa-apa. Aku sudah meminta Patricia untuk mengurus penyelidikannya. Nicole menarik tangan Jared dan duduk bersama. Lalu, dia mendesah. Masalah Raine bukanlah masalah yang kami khawatirkan. Toh polisi sudah membuat pernyataan resmi dan menyebarkannya. Hanya saja, identitas Nolan dan Lana. Meskipun keduanya telah memutuskan untuk secara resmi mengumumkan identitas asli Nolan dan Lana kepada semua orang pada hari pernikahan, penyerangan Raine telah mengganggu semua rencana mereka. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mengumumkannya.